Antisipasi Kota Jakarta di tahun 2050, apa kita mau diam saja? Pemirsa, beberapa waktu lalu dalam video saya sempat menyinggung atau mengangkat topik masalah banjir khususnya untuk di Kota Jakarta. Nah, dalam topik ini saya ingin menekankan antisipasinya kita bagaimana. Karena begini pemirsa, ini kita sebetulnya buat Kota Jakarta ini menghadapi hal yang serius. Nah, ada macam masalah, tapi saya hanya mau ngambil satu sebab yang wajib diantisipasi oleh Pemda DKI dan juga pemerintah pusat, yaitu bahwa Jakarta ini perkembangan daerah perkotaannya itu babak belur. Ya. Satu, dimulai dengan tata ruang yang nggak jelas. Bukan hal yang aneh di daerah perumahan ada mall. Bukan hal yang aneh di daerah tanda kutip yang mestinya ruang tutupan hijau menjadi bangunan. Dan seterusnya. Nah, sekarang pemirsa, yang saya mau tekankan adalah selama tata ruang begini, saya miris. Nah, tata ruang itu tugasnya pemerintah. Pemerintah harus buat bagaimana planningnya, pemerintah harus bisa membuat bagaimana perencanaannya, dan tentunya bagaimana pemerintah bisa membuat implementasinya. Namun sangat disayangkan saat ini tata ruang oleh pemerintah pusat itu diterjemahkan dengan pertanahan. Padahal tata ruang itu bukan pertanahan, nggak nyambung malah saya bilang tadi. Tata ruang itu adalah sebetulnya nyangkup di mana? Di pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Sama saja sekarang kalau kita mau bikin rumah, kita perlu denah gambar. Yang gak bikin gambar itu arsitek, bukan yang bangun rumah. Nah inilah ya, dari pusatnya udah kacau gitu loh. Nah, kembali ke Jakarta. Selain tata ruang yang babak belur, yang kedua jumlah penduduk di Kota Jakarta terus bertambah. Ya, terus bertambah, apalagi sekarang Pak Gubernur kita ini membuka tangan seluas-luasnya untuk orang berurbanisasi ke Jakarta. Nah, apa dampaknya? Di sini dampaknya, data yang saya terima, orang yang berurbanisasi ke Jakarta itu 62% di tahun 2002 itu tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Pemirsa, tahun 2050 nanti diperkirakan 92%. Bayangkan 92% tinggal di tepi sungai. Masya Allah, saya bingung intinya. Yang kedua, Kota Jakarta itu luasnya cuma 661,5 km persegi. Ya. Nah, saya ngomong di sini yang satu data aja saya ambil deh. Saya ngambil Jakarta Pusat. Itu arealnya cuma 52,38 km persegi, terkecil nih arealnya ya. Tapi penduduk yang menghuni di Kota Jakarta Pusat per kilometer perseginya itu 921.000 orang. Bayangkan 921.000 tinggal 1 km persegi. Itu udah bukan manusia lagi, itu saya katakan. Itu udah betul-betul biadab, saya bilang kasarnya. Kenapa? Mana sektor kesehatan, mana sektor kenyamanan, gak ada. Dan akibatnya apa? Buang sampah pun, buang limbah pun jadi babak belur. Nah, jadi yang sekarang saya ingin angkat, kerugiannya apa yang terjadi? Itu kalau menurut data statistik ya, kerugian nanti
akibat banjir atau akibat tanda kutip tidak bisa terkelola dengan baik tata ruang ini, itu kerugian akibat banjir nih, itu bisa sekitar maksimal 402%. 402%. Bayangin, jadi sekarang aja kerugian itu udah 7 triliun ya. Maka diprediksikan tahun 2050 35 triliun kerugiannya. Jadi saya cuma minta ya agar kita ini bisa bisa tolong berpikir ke depan, sustain gitu intinya ya. Bahwa Joe Biden pernah bilang, bayangkan Joe Biden, Presiden Amerika pernah bilang, Jakarta berpotensi tenggelam. Ya, sekarang Presiden Jokowi mengatakan, oke, 2045 saya pindahkan ibu kota ke ibu kota negara Nusantara. Betul Pak, tapi penduduk Jakarta nggak berkurang. Maka kalau Jakarta tenggelam dengan tadi tata ruang yang babak belur, pertambahan penduduk yang begitu besar, dan tanda kutip tidak ada ruang tutupan hijau, kemana Pak anak cucu kita ke depan Pak? Semoga pemerintah atau warga Indonesia sadar bahwa Jakarta is in trouble. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.